Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Faizin. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Yang saya hormati, Ibu Sri Nurmaningsih, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Video dan makalah ini saya tujukan kepada beliau untuk memenuhi tugas kami. Di sini kami mendapatkan ejaan Swandi ataupun ejaan Republik. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ejaan Swandi ini. Ejaan ini berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947 setelah kemerdekaan Indonesia. Ejaan ini mengganti ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Perbedaan antara ejaan ini dengan ejaan sebelumnya yaitu pertama, huruf OE diganti menjadi U. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak yang sebelumnya dinyatakan dengan koma atas ditulis dengan K. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ejaan Republik ataupun Swandi, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjelaskan ejaan Swandi ataupun ejaan Republik ini. Kepada pemateri dipersilahkan. Saya Riza Oktavianing Tias sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan yang telah pemateri 1 paparkan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ejaan. Ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan dalam kurun waktu 114 tahun, yakni dari tahun 1901 sampai dengan tahun 2015. Pembaruan ejaan tersebut sebagai imbas gerakan pembaruan ejaan yang telah dilakukan lebih dari 31 bahasa modern sejak awal abad ke-19. Pembaruan ejaan sangat penting karena ejaan merupakan salah satu kaidah bahasa, terutama dalam bahasa tulis, yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 kemarin. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami 6 kali perubahan ejaan. Namun, dari ketujuh ejaan tersebut, hanya ada 3 ejaan yang diresmikan, yaitu ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik atau Swandi, dan ejaan yang disempurnakan. Ejaan sendiri berfungsi sebagai landasan pembakuan tetap bahasa, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, dan membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan penulis. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga. Kenalkan, nama saya Imam Quraisy. Saya sebagai pemateri ketiga ingin melanjutkan dari pemateri 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen yang sudah dijelaskan di kelompok sebelumnya. Dan yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Swandi. Ejaan Republik ini lahir pada tanggal 1947 dan berakhir pada 1972. Ejaan ini muncul karena dilatar belakangi adanya keinginan para cendekiawan dan budayawan Indonesia yang hadir dalam Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo, tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 untuk melepaskan pengaruh kolonial Belanda terhadap bahasa Indonesia. Saat itu, Mr. Swandi selaku Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan melalui surat keputusannya nomor 264 atau BHG A 19 Maret 1947 memutuskan untuk mengganti ejaan Van Ophuijsen. Ejaan pengganti itu disebut ejaan Swandi atau ejaan Republik.
disebut ejaan republik karena ejaan tersebut lahir setelah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Ciri penanda dalam ejaan Suewandi yaitu 1. Pengganti huruf OE menjadi U. 2. Bunyi sentak ditulis dengan K. 3. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. 4. Tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan pemateri selanjutnya yang akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan poin berikutnya, yaitu ejaan Suewandi digunakan dalam beberapa iklan meliputi 1. Iklan mesin The Giant Singer. 2. Krim rambut Erasmic Brilliantine. 3. Iklan arloji Titoni. 4. Iklan pasta gigi Pepsodent. Poin berikutnya adalah ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang lazim disingkat dengan EYD. Peresmian ejaan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dengan lahirnya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu, kini kita dapat merasakan bahwa ejaan bahasa kita sudah tidak perlu diubah lagi. Jika ada hal-hal yang perlu dimasukkan ke dalam ejaan yang selama ini tidak diatur dalam ejaan tersebut, cukup ejaan itu direvisi dalam edisi berikutnya. Dapat saya simpulkan dari penjelasan semua pemateri tadi bahwa ejaan Suwandi ini muncul karena dilatar belakangi adanya keinginan para cendekiawan dan budayawan Indonesia yang hadir dalam Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Kota Solo pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 untuk melepaskan pengaruh kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia. Ejaan tersebut lahir setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ciri penanda dalam ejaan Suwandi ataupun ejaan Republik ini yaitu yang pertama, menggantikan huruf OE menjadi U. Bunyi sentak ditulis dengan K. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Dan yang keempat, tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Demikian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.